Halo, saya Ayu Talistia Utami. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pola pewarisan sifat pada hukum Mendel. Langsung saja, pewarisan sifat itu ialah sifat yang diturunkan dari induk atau orang tua ke anaknya melalui gen. Pewarisan sifat Mendel dilakukan dengan cara melakukan percobaan menggunakan kacang ercis atau dengan nama latin Pisum sativum. Alasan digunakannya kacang ercis dalam persilangan yang dilakukan oleh Mendel yaitu karena kacang ercis mudah didapat, mudah hidup, mudah melakukan penyerbukan silang maupun penyerbukan sendiri, cepat berbuah dan berumur pendek, serta terdapat sifat-sifat yang mencolok seperti pada warnanya yang beraneka ragam. Sebelum masuk ke macam-macam persilangan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu istilah-istilah dalam persilangan. Yang pertama ada parental atau biasa kita tulis dengan huruf P saja yang berarti induk atau orang tua. Kemudian ada filial yaitu keturunan. Ada genotip yaitu sifat yang tidak tampak dari luar atau sifat yang tidak dapat dilihat oleh mata. Biasanya dilambangkan oleh huruf-huruf saja seperti A besar, A besar. Kemudian ada fenotip yaitu sifat yang tampak dari luar atau sifat yang dapat dilihat oleh mata seperti warna merah muda, warna putih. Selanjutnya ada dominan yang berarti sifat yang menutupi sifat resesif. Ada resesif yaitu sifat yang ditutupi oleh sifat dominan. Ada homozigot yaitu pasangan alel dengan sifat yang sama, contohnya A besar A besar, B besar B besar, dan A kecil A kecil. Selanjutnya ada heterozigot, kebalikan dari homozigot yaitu pasangan alel yang berbeda sifat, contohnya A besar berpasangan dengan A kecil, B besar dengan B kecil, dan C besar dengan C kecil. Selanjutnya untuk macam-macam persilangan ada persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Persilangan monohibrid kemudian dibagi lagi menjadi dua macam yaitu monohibrid dominan dan monohibrid intermediate. Yang pertama di sini saya akan membahas mengenai persilangan monohibrid dominan. Langsung saja, ini saya masuk pada contoh soalnya. Di sini saya akan menghilangkan antara bunga mawar atau rosa sp berwarna merah dengan simbol M besar saya silangkan dengan mawar berwarna putih dengan simbol M kecil. Sehingga di sini untuk parentalnya, orang tuanya atau induk ada M besar dikali M kecil. Untuk gametnya ada M besar disilangkan dengan M kecil. Kemudian untuk filial ada M besar, M kecil. Lalu untuk V2 itu dikalikan sama F1, berarti M besar M kecil dikalikan dengan M besar M kecil. Selanjutnya di sini dapatkan gametnya lagi M besar M kecil, M besar M kecil. Langsung kita cari F2-nya dengan memasukkan tabel seperti ini. Masukkan gamet. Selanjutnya kita kalikan M besar dengan M besar. Berarti M besar, kemudian ini M besar M kecil, M besar M kecil, kemudian M besar M kecil, sehingga kita mendapatkan perbandingan pada rasio fenotip yaitu merah banding putih sama dengan 3:1. Lalu untuk rasio genotip, untuk yang genotip artinya tidak tampak ya, berarti M besarnya ada 1 di sini, kemudian M besar M kecilnya ada 2, yang ini 1, 2, kemudian M besar M kecil itu ada 1. Jadi di sini terlihat jelas kalau dia monohibrid dominan. Untuk rasio fenotipnya otomatis 3:1. Kenapa 3:1? Karena dia dominan, otomatis yang merah selalu menutupi sifat si putih, sehingga di sini akan memunculkan warna merah. Makanya untuk rasionya 3:1. Oke, selanjutnya untuk persilangan monohibrid intermediate. Di sini saya ada contoh juga sama-sama dengan bunga mawar seperti contoh yang dominan tadi. Sama, mawar merah dikawinkan
atau disilangkan dengan mawar putih, sehingga gametnya itu ada M besar dengan M kecil. Nah, di sini diketahui F1-nya M besar M kecil, 100% berwarna merah muda. Jadi kalau intermediate itu berarti ada memunculkan sifat baru. Selanjutnya di sini ada gamet. Gametnya itu ada M besar M kecil dikali dengan M besar M kecil. Langsung kita masukkan tabel filial 2-nya. Ini sama ya seperti persilangan sebelumnya, hanya saja karena ini dia intermediate, jadi kalau untuk M besar M kecil dia itu menjadi merah muda, bukan merah, karena ingat di sini intermediate memunculkan sifat baru. Namun kalau yang dominan otomatis M besar M kecil dominan merah, jadi warnanya akan merah 3:1. Untuk yang intermediate hasilnya di sini akan memunculkan M besar M besar, M besar M kecil, M kecil M kecil. Untuk rasio genotipnya 1:2:1. Fenotipnya 1:2:1 juga. Berbeda dengan yang dominan tadi, untuk yang fenotipnya perbandingannya 3:1. Next, kita masuk pada persilangan dihibrid, yaitu persilangan dua sifat beda. Nah, untuk persilangan ini yang berlaku itu adalah hukum 2 Mendel, yaitu pengelompokan secara bebas. Langsung saja masuk pada contohnya. Di sini ada parentalnya B besar B besar K besar K besar. Jadi untuk simbol bulat itu B besar B besar, untuk kuning K besar K besar. Jadi di hibrid dua sifat beda di sini sudah jelas ya, ada dua sifat beda yaitu bulat dan kuning serta kisut dengan hijau. Lanjut kita tulis gametnya yaitu B besar K besar dikali B kecil K kecil. F1-nya itu berarti bulat kuning ya. Ini B besar dikalikan dengan yang sebelah sini jadi B besar B kecil K besar kecil. Artinya bulat kuning. Kemudian ada P2 B besar B kecil K besar K kecil dikalikan ke sesamanya, sehingga muncul gamet B besar K besar B besar K kecil B kecil K besar serta B kecil K kecil. Untuk F2 nya kita buat tabel terlebih dahulu, kemudian kita kalikan sama seperti persilangan sebelumnya. Untuk hasilnya di sini langsung saja rasio fenotipnya bulat kuning ada 9, kemudian yang bulat hijau 3, kisut kuning 3, dan kisut hijau 1. Jadi untuk rasionya itu persilangan di hibrid 9:3:3:1. Next, di sini selanjutnya kita akan mencari tahu cara mencari gamet. Bagaimana cara mencari gamet? Jadi di sini saya sudah punya contoh, ada B besar B kecil M besar M besar. Jadi bagaimana cara mencari gametnya? Kita buat dulu tanda panah. Selanjutnya di sini ada B besar, kita tulis B besar dengan B kecil. Kemudian karena M besarnya ada 2, ada sama nih kan, satu sifat, berarti hanya kita buat satu di sini, tidak ada tanda panah lain. Berarti di sini untuk B besar B kecil M besar memiliki 2 macam gamet. Lanjut untuk yang selanjutnya ada B besar B kecil M besar M kecil. Kita buat tanda panah dulu di sini. B-nya kan ada 2 variasi yaitu B besar dan B kecil. Kemudian begitu juga dengan M-nya ada 2 variasi. Jadi kita buat tanda panah lagi. Nah, kemudian di sini kita masukkan M besar M kecil, sehingga kita dapat di sini B besar M besar, B besar M kecil, B kecil M besar, dan B kecil M kecil. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 macam gamet. Lanjut ke B besar M kecil M kecil. Berarti di sini karena dia sama ya, satu sifat B besar, di sini kita buat 1, M-nya juga, berarti hanya ada 1 macam gamet. Next, yaitu cara mencari jumlah gamet. Kalau tadi cara mencari gamet itu harus dijabarkan, ini kalau mencari jumlahnya memakai rumus 2 pangkat N.
N-nya itu apa? N-nya itu adalah alel yang heterozigot. Alel yang heterozigot itu gimana? Ini yang seperti ini. Jadi kayak B besar B kecil itu heterozigot. Dia itu berbeda, bukan homo. Kalau homozigot yang seperti ini, M besar M besar. Jadi contohnya kalau pada B besar B kecil, M besar M kecil, berarti kan ada 2 nih. Langsung aja, 2 pangkat N-nya ini berapa? N-nya ada 2. 2 kan alel yang heterozigot, B dengan M sama-sama ada B besar B kecil M besar M kecil, jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi jumlah gametnya ada 4. Pas kan? 1, 2, 3, 4. Nah, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat.